Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, untuk tanggal 24 sampai dengan besok tanggal 25 Juli 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk malam ini ada zona euro akan ngerilis suku bunga, tapi waspadai saat press conference-nya ya, kurang lebih nanti dimulai jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Ini juga perlu dihati-hati. Kemudian jam 20.45 sampai dengan jam 21 itu ada indeks manajer pembelian, itu juga akan dirilis. Ada potensi kemungkinan volatility tinggi ya, tapi hati-hati untuk klaim pengangguran awal yang ada di sini. Kalau misalkan ini nanti datanya ini direvisi dan yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan masih tetap di atas atau klaim penganggurannya meningkat, jangka pendek kemungkinan akan negatif terlebih dahulu. Cuman itu aja yang perlu diwaspadai dari segi fundamental ya untuk trigger malam ini. Kalaupun besok itu kosong, sebenarnya nggak terlalu ada dampaknya dari segi Amerika. Jadi langsung masuk ke teknikal untuk indeks dolar sendiri. Perjalanan minggu ini tuh dia nyampe di support kedua. Sebenarnya sempat break tetapi tidak bertahan lama dan indeks dolar ini pelan-pelan koreksi ke atas ya. Jadi kalaupun indeks dolar hari ini gagal break low di hari yang sebelumnya, kurang lebih di kisaran level area 97.100-an di sini, waspadai ini ada potensi koreksi. Nah, untuk target koreksinya 97.700 ini terdekatnya, kemudian 98.00 atau sebagai support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar nggak terlalu banyak yang perlu diwaspadai, cuman hati-hati, peluang besar koreksi itu ada. 97.700 maksimum adalah di 98 terlebih dahulu, dengan catatan untuk hari ini 97.100 ini mampu bertahan atau tidak di break, misalkan harga kedorong ke bawah. Cuman triggernya kemungkinan barengan sama PMI nanti malam. Untuk gold sendiri, harga setelah mencapai level area resisten 3 ya, ini mendadak drop secara signifikan dibarengi juga dengan aksi profit taking. Cuman di video yang sebelumnya kemarin, misalkan ada aksi profit taking, target terdekat itu berada di zona yang saya blok hijau, ada harga 3383 sampai dengan 3377. Sentuhan pertama ketika mencapai level area tersebut memang ada reaksi, tetapi koreksinya ini dia gagal mencapai resisten kedua weekly yang berada di 3400 dan posisi harga saat ini itu ranging pelan-pelan ngerambat ke bawah. Hati-hati, misalkan ada tembakan ke bawah atau candle impulsif bearish kayak gini ya, ini hati-hati. Zona tengah atau sebagai pivot ada area 3348 sampai dengan 3335 itu yang perlu diwaspadai sebelum untuk gold koreksi dari segi time frame kecilnya balik ke atas. Jadi untuk gold sendiri saat ini penurunannya masih belum bisa dikatakan selesai. Zona demand yang ada di sini sudah di break. Harga sama sekali tidak ada tanda-tanda reversal. Jadi hati-hati kalaupun ini lanjut turun ke bawah, next target selanjutnya areanya agak besar. Pivot weekly bertumpuk dengan pivot monthly 3352, 3348, 3343, terakhir adalah di 3335. Waspadai level area zona tengah antara weekly dan monthly ini saling ketemu. Tetapi kalau hasil daripada data PMI nanti malam negatif, ini bisa jadi
dia akan pullback sedikit kedorong ke atas, kemungkinan gambaran saya tidak jauh-jauh di 3377 ya. Ini misalkan dari segi data PMI-nya negatif, tetapi kalau misalkan positif ya tentunya ini bisa langsung drop ke 3335, kemudian 3321, sementara saya skip terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk gold, potensi saat ini masih kuat untuk penurunannya. Hati-hati misalkan keluar impulsif bearish, itu yang perlu dijadikan catatan untuk hari ini. Dan untuk targetnya, misalkan zona yang di blok merah di sini minimal dari segi time frame H4, misalkan ada body candle yang tutup di bawahnya 3362, pivot weekly ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Tetapi kalau misalkan ini bertahan minimal H4-nya body candle tetap gagal tutup di bawahnya 3362, kalaupun dari segi time frame kecil ada koreksi, target terdekat kemungkinan koreksinya pantau di antara 3377 sampai dengan 3383. Tetapi ini ada kecenderungan bisa jadi turun dulu ke bawah sebelum dari segi time frame kecilnya terkoreksi lagi ke atas ya. Jadi penguatan yang kemarin terjadi antara hari Senin sampai dengan Selasa, gold ini tidak bertahan lama, mengingat dari time frame besarnya sebenarnya untuk gold saat ini tuh kategorinya masih sideways. Ring area sideways-nya batas atas 3400 sampai dengan 3500, batas bawah 3100-an sampai dengan level psikopras level yang berada di 3000, itu ring area sideways gold saat ini dari segi time frame daily ataupun weekly. Posisi saat ini itu berada di area atas, minimal untuk tengah-tengahnya itu jatuhnya di kisaran 3300-an ya. Jadi waspadai level area 3300-an. Misalkan potensi sideways ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan bulan ini akan pullback kembali ke 3300. Tetapi dari segi time frame kecilnya, gambaran saya kalaupun ada penurunan, pantau di zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan terkoreksi dulu ke atas, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu, pantau di area 3377 sampai dengan 3383. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan Bitcoin ini nggak banyak yang perlu dibahasin. Masih sideways dan ring area sideways-nya itu tetap antara blok oranye bagian bawah dan blok hijau bagian atas. Sampai dengan saat ini Bitcoin ini masih mondar-mandir di area zona tengah atau sebagai pivotnya 118.800-an, batas atas pivot 119.600, batas bawah pivot itu berada di 118.000. Kalaupun untuk Bitcoin ini lanjut turun ke bawah, masih tetap zona pantaunya antara 116.700 sampai dengan 115.000. Tetapi untuk jangka panjangnya, selama Bitcoin masih belum mampu bergerak di bawahnya 115.000-an, belum bisa dikatakan potensi koreksi yang perlu diwaspadai. Ini bisa mendadak, kalaupun ada penurunan, pullback kembali ke atas ya. Jadi untuk Bitcoin ini nggak banyak yang perlu dibahasin untuk minggu ini karena sideways ini masih berlanjut. Zona pantau atas 121.000 sampai dengan 122.000, pivot 118.900-an, kemudian area bawahnya 115.000 sampai dengan 115.700-an. Support pertama 116.700-an ini juga perlu diwaspadai ya. Jadi saat ini saya lebih memilih Bitcoin netral terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.